Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Afriani Azhari dengan NIM C1C018128 R12 Akuntansi Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengetahuan akuntansi syariah. Pertama-tama, yang akan kita bahas yaitu latar belakang. Akuntansi syariah adalah ilmu yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan dikelompokkan dalam akun. Perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, modal, utang, hasil, biaya, dan laba. Kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Yang selanjutnya yaitu pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah menurut Muhammad dan Nur Ghaffar Ismail adalah suatu proses yang dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pengumpulan, penganalisa, pencatatan, dan lain sebagainya, yang berupa transaksi-transaksi muamalah yang didasarkan pada ketentuan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Nah, di samping akuntansi syariah, kita juga perlu memahami apa itu akuntansi konvensional untuk lebih memudahkan dalam memahami dan mengkomparasikannya. Di sini, akuntansi konvensional adalah kegiatan identifikasi, pencatatan, klasifikasi, penafsiran, dan komunikasi peristiwa ekonomi untuk memudahkan atau memungkinkan pengguna membuat keputusan yang tepat. Nah, dari perbedaan definisi di atas, informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas. Tidak hanya dari data finansial, tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam. Misalnya, dengan adanya kewajiban untuk membayar zakat. Selanjutnya yaitu hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Dari sisi ilmu pengetahuan, akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya dikelompokkan dalam akun perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, modal, hasil biaya, dan laba. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan, ukuran, dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al-Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi, "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dengan umat-umat yang terdahulu." Kebenaran dan keadilan dalam mengukur atau menakar tersebut, menurut Umar Kapra, juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan
sehingga seorang akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang akuntan akan menyajikan, maaf, saya ulangi. Seorang akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat untuk ditunjukkan sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu perkembangan akuntansi syariah. Diawali dengan Midgam Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh pemerintah Mesir menjadi Nasser Social Bank pada tahun 1972. Di Malaysia, Bank Syariah pertama berdiri pada tahun 1982, sementara di Indonesia baru terjadi 9 tahun kemudian, menjadi pendiri Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1998. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan dijabarkan dalam PP Nomor 72 Tahun 1992, pemerintah telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan bank syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya di Indonesia tahun 1998. Pertengahan bulan Juni 2008, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengesahkan dua undang-undang yang penting, yaitu Undang-Undang Surat Berharga Syariah Nasional atau SBSN tahun 2008 dan Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. Departemen Keuangan menjadi OJK tersebut perpindahan OJK, proses perpindahan tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2012. OJK dilanjutkan dengan pengaturan dan pengawasan perbankan terhitung 31 Desember 2013. Yang terakhir yaitu pembinaan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro akan beralih terhitung tanggal 31 Desember tahun 2015. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam ucapan, saya mohon maaf karena keilafan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.